Ketegangan di jantung jendela transfer musim panas semakin tak terelakkan ketika nama Victor Gyökeres menjadi pusat dari drama yang mengguncang Sporting CP. Sang striker utama absen dari sesi pramusim tim, sebuah langkah yang memicu spekulasi, polemik, dan respons keras dari manajemen klub. Frederico Varandas, presiden Sporting, akhirnya turun langsung memberikan pernyataan yang menohok, terutama ditujukan kepada Arsenal dan bahkan kepada sang pemain sendiri. Dalam sebuah pernyataan tegas, Varandas menolak segala bentuk tekanan dari luar dan memperingatkan bahwa klub tidak akan tunduk kepada siapapun, bahkan jika itu berarti mempertahankan Gyökeres hingga 3 tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa siapapun yang ingin merekrut striker andalan klub harus membayar harga pasar yang sesuai. Tidak ada satupun individu yang lebih besar dari institusi ini. Siapapun mereka, ucap Varandas. Lebih jauh, Varandas mengancam sanksi keras jika pemain bertindak semaunya. Jika perlu, akan ada denda besar dan permintaan maaf kepada rekan satu timnya, ujarnya dengan nada tegas. Namun dari pihak pemain, suara lain mulai terdengar. Victor Gyökeres merasa dikhianati. Menurut laporan, ia percaya bahwa ada kesepakatan internal yang dijanjikan manajemen, bahwa dirinya boleh pergi jika ada tawaran senilai 60 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai bonus. Arsenal disebut-sebut telah menyanggupi angka tersebut, namun Sporting tak kunjung memberikan lampu hijau. Kini, seluruh mata tertuju pada bagaimana konflik ini akan diselesaikan. Apakah sang pemain akan memaksakan keluar? Apakah Arsenal akan menaikkan tawaran secara resmi? Atau akankah ini berubah menjadi drama panjang penuh ketegangan hingga detik terakhir bursa transfer? Yang pasti ketegangan ini mulai meningkat. Kabar besar datang dari bursa transfer Serie A. Luka Modric, maestro lini tengah legendaris asal Kroasia, resmi meninggalkan Real Madrid dan telah merapat ke AC Milan dengan status bebas transfer. Menurut laporan terpercaya dari Fabrizio Romano, Modric telah menyepakati kontrak berdurasi 1 tahun bersama Rossoneri setelah masa baktinya bersama Los Blancos berakhir pada akhir Juni lalu. Pemeriksaan medis telah dijadwalkan untuk Senin mendatang, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung awal pekan depan. Ini bukan sekadar perekrutan biasa, ini adalah penambahan figur pemimpin sejati di tengah skuad Milan. Dengan pengalaman luar biasa dan kualitas tanpa kompromi, Modric diharapkan menjadi jangkar stabilitas sekaligus mentor bagi para gelandang muda Milan. Dalam atmosfer Serie A yang semakin kompetitif, kehadiran Modric bisa menjadi kunci bagi ambisi Milan kembali berjaya di Eropa. Sebuah babak baru dimulai, dengan sang maestro mengenakan seragam merah hitam. Xabi Alonso sangat marah dengan lini belakang Real Madrid. Xabi Alonso dikenal sebagai pelatih yang detail, disiplin, dan tidak kompromi terhadap kesalahan. Maka tak heran ketika dalam ajang Club World Cup, sang pelatih tidak menahan kekecewaannya terhadap performa bek tengah timnya. Menurut laporan dari Marca, Alonso menilai beberapa bek melakukan kesalahan mendasar yang tak seharusnya terjadi di level tertinggi, bahkan menyebutnya sebagai kesalahan kekanak-kanakan. Situasi ini membuat Alonso segera mengajukan permintaan kepada manajemen untuk mendatangkan bek tengah baru. Ia membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik dan patuh pada instruksi. Taktik tinggi yang diusung Alonso membutuhkan lini belakang yang solid dan penuh kedisiplinan, dan saat ini, ia merasa tidak memilikinya. Dengan nada kecewa namun tegas, Alonso tampaknya siap merombak jantung pertahanan tim demi menjaga kualitas permainan. Ini bukan sekadar soal transfer pemain. Dalam pergerakan transfer yang mengejutkan, Marcus Rashford kini disebut-sebut membuka pintu lebar untuk bergabung dengan Barcelona. Lebih dari sekadar rumor, laporan dari Marca menyebutkan bahwa Rashford bahkan siap menurunkan gajinya demi mewujudkan transfer ke Camp Nou. Di sisi lain, Manchester United tidak serta-merta ingin melepas sang penyerang. Mereka terbuka terhadap opsi peminjaman, namun dengan satu syarat mutlak, klausul pembelian wajib di akhir masa pinjaman. Ini menjadi negosiasi strategis. Barcelona melihat celah, Rashford memberi sinyal, dan United mulai melunak, selama kesepakatan finansial menguntungkan mereka. Kini transfer ini memasuki tahap yang paling krusial, pembicaraan angka. Apakah Barcelona bersedia memenuhi struktur kesepakatan United? Dan apakah Rashford benar-benar siap meninggalkan Old Trafford demi menghidupkan kembali karirnya di bawah sinar Katalan?
Mari kita nantikan. Manchester United terus bergerak aktif dalam bursa transfer, dan kini perhatian tertuju kepada Bryan Mbeumo. Winger asal Kamerun itu dikabarkan semakin dekat untuk merapat ke Old Trafford. Menurut Mike S1MCHE Pronunciation-Grad, negosiasi dengan pihak pemain telah mencapai tahap akhir, dan transfer ini diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari mendatang, sebelum skuad berangkat menjalani tur pramusim. Kedatangan Mbeumo diproyeksikan sebagai tambahan daya ledak di sektor sayap. Gaya bermainnya yang cepat dan eksplosif bisa menjadi senjata baru di tangan manajer Ruben Amorim. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Mbeumo bisa segera dikenalkan sebagai rekrutan anyar yang membawa harapan baru di musim yang akan datang. Sebuah kabar buruk datang dari kamp Manchester United. Kiper utama mereka, Andre Onana, dipastikan absen dari tur pramusim ke Amerika Serikat setelah mengalami cedera hamstring. Menurut laporan S1MCHE Pronunciation-Grad, Onana diperkirakan harus menepi selama 4 hingga 6 minggu dan baru akan kembali setelah tur usai. Ini menjadi pukulan berat bagi persiapan pramusim United. Tanpa kehadiran Onana di bawah Mistar, manajer Ruben Amorim harus mencari solusi cepat, entah dari kiper cadangan atau potensi perekrutan darurat. Masa pemulihan Onana kini akan sangat menentukan awal musim United. Chelsea resmi berpisah dengan kiper muda mereka, George Petrovic. Menurut laporan dari The Athletic dan David Ornstein, Bournemouth telah mencapai kesepakatan final untuk transfer Petrovic dengan nilai mencapai 25 juta pound. Kontrak berdurasi 5 tahun telah disepakati, dan tes medis akan dilakukan pekan depan sebelum pengumuman resmi. Petrovic, yang sebelumnya digadang sebagai prospek masa depan Chelsea, kini mencari peluang tampil reguler di tim utama bersama Bournemouth. Sebuah langkah besar yang bisa mengubah arah karirnya. Setelah kabar mengecewakan mengenai Trent Alexander-Arnold, kini Liverpool kembali dihantui dilema kontrak, kali ini menyangkut Ibrahima Konate. Bek asal Prancis itu dikabarkan belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, dan bahkan sudah memberi isyarat siap hengkang jika tawaran dari Real Madrid datang. Situasi ini membuat Liverpool mulai mempertimbangkan penjualan cepat demi menghindari kehilangan tanpa kompensasi di masa depan. Jika benar Konate ingin pergi dan Madrid bergerak cepat, maka di Reds bisa kehilangan 2 bek andalan sekaligus dalam waktu singkat. Harapan Napoli untuk mendatangkan Darwin Núñez secara resmi kandas. Menurut Sky Sports, Liverpool memasang harga yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak Napoli, dan negosiasi pun dihentikan total. Harga menjadi tembok besar dalam proses ini, dan keputusan Napoli menandakan bahwa transfer Núñez ke Italia dipastikan tidak akan terjadi di musim panas ini.